Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri dengan NIM D1B1230024 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang agroekosistem di lahan kering. Agroekosistem di lahan kering merupakan sistem pertanian yang dikembangkan pada wilayah yang memiliki ketersediaan air dan hujan yang minim, dan seringkali memiliki tekstur tanah yang ringan dan sedang. Agroekosistem ini mencerminkan interaksi antara komponen abiotik seperti iklim, tanah, dan air, dan biotik seperti organisme hewan. Berikut karakteristik lahan kering, yaitu seperti curah hujan rendah dan tidak merata, tanah memiliki kandungan yang bahan organik rendah, potensi erosi tinggi terutama di lahan berbukit, kesediaan air tanah juga terbatas, dan seringkali terjadi degradasi tanah seperti erosi, sedimentasi, dan pencemaran. Komponen agroekosistem yaitu ada faktor fisik seperti topografi, tekstur tanah, dan iklim mikro. Yang kedua ada faktor biotik seperti tanaman, hama, gulma, dan organisme tanaman. Yang ketiga ada faktor sosial ekonomi seperti pola tanam, sistem pemilikan lahan, tenaga kerja, dan tenaga lokal. Dan faktor kelembagaan seperti akses terhadap penyuluhan, kredit, pasar, dan kebijakan lokal. Metode analisis agroekosistem, metode yang sering digunakan yaitu pemetaan lahan dan sumber daya lokal. Yang kedua, wawancara dan diskusi kelompok tanah dengan petani. Berikutnya scoring dan klasifikasi sumber daya seperti kesuburan tanah, produktivitas tanaman, kerentanan terhadap kekeringan. Diagram hubungan antar komponen ekosistem, misalnya ada siklus air dan siklus nutrien. Masalah dan tantangan pada agroekosistem lahan kering yaitu ketergantungan pada hujan yang menyebabkan resiko kegagalan panen tinggi, kurangnya diversifikasi usaha tani, terbatasnya akses petani terhadap irigasi, pupuk, dan teknologi ramah lingkungan, adanya konflik penggunaan lahan dengan kehutanan dan peternakan. Berikutnya, rekomendasi pengelolaan seperti konservasi tanah dan air, yaitu terasaring, penanaman vegetasi, dan penutupan tanah. Yang kedua, diversifikasi pertanian seperti integrasi tanaman peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura tahan kekeringan. Yang ketiga ada penerapan pertanian konservasi, yaitu olahan tanah minimum, rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik. Keempat, pemanfaatan teknologi lokal dan modern, yaitu seperti embung, irigasi tetes, dan varietas unggul tahan kering. Dan yang kelima yaitu penguatan kelembagaan petani seperti adanya kelompok tani, koperasi, dan pelatihan berbasis komunitas. Itulah hasil dari presentasi hari ini. Terima kasih.